Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ki dari kelas Div 4B. Di sini saya akan mempresentasikan database Programming with SQL yang mana ada terdapat sub, tab, kolom, karakter, dan baris. Untuk yang pertama yaitu describe. Gunakan perintah describe atau dash untuk menampilkan struktur tabel. Dash menghasilkan nama tabel, tipe data, primary, dan foreign key, dan kolom yang dapat diisi dengan null. Contoh perintah describe yaitu dash department. Sekarang kita contohkan saja, pakai saja connect ke mtaski 4B, masukkan password, lalu kita dash department, maka muncul name-nya yaitu department ID, department name, manager ID, dan location ID. Selanjutnya, describe merupakan informasi penting ketika memasukkan baris baru ke tabel karena kita harus mengetahui tipe daya yang akan diterima setiap kolom dan apakah kolom dapat dikosongkan atau tidak. Selanjutnya, operator rangkaian. Rangkaian berarti menghubungkan atau menautkan rangkaian menjadi satu. Simbol rangkaian adalah dua bilah vertikal yang kadang dirujuk sebagai pipa. Nilai di sisi operator AND digabungkan untuk membuat kolom output tunggal. Contoh sintaksnya yaitu string 1 dan string 2, string N. Ketika nilai-nilai dirangkai, nilai yang dihasilkan adalah string karakter. Di SQL, operator rangkaian dapat menautkan kolom ke kolom lain, pernyataan aritmatika atau nilai konstanta untuk membuat pernyataan karakter. Operator rangkaian digunakan untuk membuat output teks dapat dibaca. Pada contoh berikut, department ID dirangkai untuk department name. Kita contohkan saja buat di Notepad. Select department ID, department name, from department. Oke, lalu kita save. Stepnya bab 2. Oke, kita upload. Add. Nah, kita disimpan di D, bab 2 SQL. Maka tampil dari department ID-nya, department-nya administration, marketing, shipping, IT, sales, eksekutif, accounting, dan marketing. Selanjutnya, di operator rangkaian dalam variasi ini, pada contoh sebelumnya, N, tanda petik 2, digunakan untuk membuat spasi di antara department ID dan department name. Karakter spasi dalam tanda kutip tunggal membuat spasi di antara nilai kolom, itu kita contohkan saja. Ini kita cek kembali, select department ID, department. Oke, kita save. Lalu kita ulang upload. Nah, maka dia akan muncul ya, ini spasinya. Kita lihat saja, ini awalnya 10 administration tanpa spasi, ini 10 spasi administration. Kemudian di rangkaian alias kolom.
alias colon bermanfaat untuk ketika menggunakan operator rangkaian sehingga baris select default tidak muncul sebagai kolom. Select department ID, kita contohkan saja. Select department ID, oke, department AS. Dan S department O. Oke, kita save. Lalu kita upload kembali. Maka muncul departemen infonya saja. Kemudian di tingkat selanjutnya kita buat select first name. Select first name di plus name AS employee. Kemudian from employees. Kita save. Kita coba upload kembali. Dan employee name-nya yaitu sudah muncul dari Ellen, Lena, Pecar. Kemudian rangkaian dan nilai referral. Nilai referral adalah nilai data tetap seperti karakter, nomor, atau tanggal. Berikut ini merupakan contoh nilai referral yaitu $1000 1 Januari 2009. Menggunakan rangkaian dan nilai referral, Anda dapat atau kita dapat membuat output yang tampak seperti kalimat atau pernyataan. Rangkaian dan nilai referral dapat disertakan dalam daftar select dengan operator rangkaian. Karakter dan tanggal harus disertakan dalam serangkaian tanda kutip tunggal. Setiap baris yang dihasilkan dan query dengan nilai referral akan memiliki string karakter yang sama di dalam. Rangkaian dan nilai referral. Dalam contoh berikut, King mendapatkan $24.000 per bulan. String tersebut as a monthly salary of dan dolar merupakan contoh referral. Jika kita membuat pernyataan SQL untuk menghasilkan output, dapat ditulis sebagai berikut ini. Kita contohkan saja. Select last name as a monthly salary of salary staff as pay from employee. Kita cek kembali select last name as a monthly salary of pay. Kita save, upload kembali. Maka hasilnya sudah muncul dari King has monthly salary of $24.000. Char has monthly $17.000.
maka ini berhasil. Kemudian kita masuk rangkaian nilai referensial. Perlu diingat bahwa karakter spasi mengikuti tanda kutip pembuka dan sebelum tanda kutip berakhir. Kita dapat juga menyertakan nomor sebagai nilai referensial. Pada contoh berikut, angka 1 dirangkaikan ke string as a dan year of salary of. Kita coba saja. Select last name as a year of dikali 12 R S by spasi boleh pakai spasi ya. Bayar di. Oke, kita coba dulu. Jika gagal, kita upload ulang lagi. Nah, maka bayarnya King has a 1 year salary of 288.000 dolar. Itu Davis has a 1 year salary of 37.200 dolar. Oke, ini ya King 200. Kemudian menggunakan di string. Untuk menghilangkan baris duplikat, seringkali kita tahu berapa banyak instan unik dari sesuatu yang sudah ada. Misalnya bagaimana jika untuk menginginkan daftar semua departemen. Nah, contohnya seperti ini. Select department ID from employees. Kita cobakan saja. Select department ID from employee. Save. Upload. Nah, maka department ID-nya muncul ya. Selanjutnya menggunakan distinct untuk menghilangkan baris. Jadi kita sudah coba tadi. Nih, menggunakan distinct untuk menghilangkan baris yaitu kecuali di SQL, kata kuncinya seperti ini. Select distinct department ID from employee. Maka di dalam distinct harus di select. Kita contohkan saja. Select distinct department. Kita save. Kemudian kita buka department ID-nya. Nah, yang selectnya itu ini. Kualifikasi distinct memengaruhi semua kolom yang cantum dan mengembangkan setiap kombinasi berbeda dari kolom di klausa select. Kata kunci distinct harus muncul langsung setelah kata kunci select. Maka kata kunci distinct harus muncul langsung di kata kunci select. Maka ya itu saja yang untuk subbab 21. Kita lanjut subbab ke 22.
Ini membatasi baris yang dipilih. Pada pernyataan select, klausa where merupakan opsional. Pernyataan select harus menyertakan klausa select minimum dan klausa from. Di klausa where, ketika kita mengambil data dari database, mungkin kita perlukan untuk membatasi baris data yang ditampilkan. Anda dapat menyelesaikan ini menggunakan klausa where. Klausa where berisi ketentuan yang harus dipenuhi dan langsung mengikuti klausa from di pernyataan SQL. Untuk sintaksnya yaitu where, column, name, comparison, condition, comparison value. Catatan, alias tidak dapat digunakan di klausa where. Contohnya di sini sintaksnya. Kita coba ya. Select employee ID first name from employee. Oke, kita save, kita coba dulu. Kita kembali. Maka muncul hasil dari employee ID first name. Oke. Last name. Misal Stephen 100 King. Maka dapatlah seperti ini hasilnya 20 row. Kemudian dengan menambahkan klausa where, baris terbatas pada baris di mana nilai employee ID adalah 101. Maka kita tambahkan saja di where employee ID dan save plot. Maka hasilnya itu di tabel 11 yaitu Lena char. Oke. Kemudian operator perbandingan dalam klausa where. Sama seperti yang kita lihat sebelumnya, tanda sama dengan dapat digunakan untuk klausa where. Dan operator sama dengan operator perbandingan lainnya dapat digunakan untuk membandingkan satu pernyataan yang itu sama dengan lebih besar dari, lebih besar, kurang dari atau dengan tidak sama dengan. Kemudian operator perbandingan contoh di bawah ini dengan operator perbandingan yaitu semua karyawan dengan departemen ID 90 dikembalikan. Maka kita coba ya di ID 90. Save. Oh, mau di last name. Select 6. Department ID from employee. Kita coba ini. Select employee ID, last name, tepat ID. Oh, maaf. Department. Coba. Maka yang keluar yaitu King, Pacar, dan Rehan yaitu di Department ID 90. Kemudian string karakter dan tanggal pada klausa where harus disertakan dalam tanda kutip tunggal. Nomor namun tidak dapat disertakan dalam tanda kutip. Selanjutnya, klausa where berisi string yang disertakan dalam tanda kutip tunggal yaitu kita contohkan saja seperti ini sintaksnya. Select
Terus name from employee where last name, panggil nama, save, maka first name itu Jonathan, last name Taylor. Karena kita panggil first name dan last name. Menurut kita, Anda dapat usah where ditulis sebagai where last name John. Dan ini merupakan poin penting untuk diingat. Operator perbandingan yaitu contohnya seperti ini. Kita coba. Nah, nih. Select last name salary from employee where salary. Kita coba yang saja. Select last name from employee where di last name, Matpas dan Vargas itu salary-nya 2.600 dan 2.500. Maka untuk subbab 2.2 sudah selesai. Kita lanjut subbab ke 2.3. Itu operator perbandingan. Operator perbandingan itu kita sudah familiar dengan operator perbandingan sama dengan, kurang dari, dan lebih dari. SQL memiliki operator lain yang menambah fungsionalitas untuk mengambil kumpulan data tertentu, termasuk between and in like. Operator between and digunakan untuk memilih dan menampilkan baris berdasarkan rentang nilai. Ketika digunakan dengan clause where, ketentuan between and akan mengembalikan rentang nilai dan inklusif batas bawah dan atas yang ditentukan. Perlu diingat bahwa pada contoh dari database karyawan, nilai yang dikembalikan menyertakan nilai batas bawah dan nilai batas atas. Nilai yang ditentukan dengan ketentuan between dikatakan sebagai inklusif. Perlu diingat juga bahwa nilai batas bawah harus dicantumkan terlebih dahulu. Kita coba. Select last name salary from employees per salary between 1000 and terus kita save. Maka hasilnya sama. Di sini terdapat K, Abel, dan Kunal. Perlu diperhatikan bahwa output menyertakan nilai batas bawah dan batas atas menggunakan between and tidak sama seperti menggunakan ekspresi berikut. Kenyataannya, tidak ada manfaat pada kinerja dalam menggunakan satu ekspresi pada satu sama. Ketika menggunakan between and untuk kesederhanaannya dalam pembacaan kode. In. Ketentuan in juga dikenal sebagai ketentuan keanggotaan. Ketentuan ini digunakan untuk menguji apakah nilai ada di dalam serangkaian nilai yang ditentukan. Misalnya, in dapat digunakan untuk mengidentifikasi siswa nomor identifikasinya 2349 3754 atau 4333 atau orang yang kode panggilan telepon internasionalnya adalah 1775 82 atau 10.
Kita coba praktekkan. Select city, state, province, county, ID. From location, where country ID in UK, in kita coba. Hasilnya dapat di sini. Toronto dan Oxford. Kemudian pada contoh ini clause where juga ditulis sebagai kumpulan ketentuan or. Select city, state, province, country ID from location where country ID in UK. Tambah di sini country ID UK or country ID dengan CI. Seperti between and, ketentuan in dapat ditulis menggunakan sintaks efisien mungkin. Nah, selanjutnya like simbol persen digunakan untuk mewakili urutan 0 atau karakter lainnya. Simbol garis bawah digunakan untuk mewakili karakter tunggal. Pada contoh di bawah ini, karyawan yang nama belakangnya diawali dengan huruf apapun diikuti dengan O, kemudian diikuti jumlah huruf akan dikembalikan. Coba ya. Back name from employee where name like O persen. Oke, kita coba. Last name Kocar Laren Margos. Hasilnya sama ya. Kemudian like ini manakah yang berikut dikembalikan dari atas. Oke. Nah, opsi escape dapat digunakan untuk menunjukkan atau persen adalah bagian dari nama, bukan nilai wildcard. Tanpa opsi escape, semua karyawan yang memiliki R pada job ID akan dikembalikan. Kita coba. Select last name job ID from employees where job ID. Kita ambil. Kita coba. Select last name job ID from employees. Oh maaf, ini pakai kan. Oke. Hasilnya where job ID like persen R. Hasilnya oke. Kemudian is null, is not null. Null adalah nilai yang tidak tersedia, tidak ditetapkan, tidak diketahui, atau tidak berlaku.
dan melakukan pengujian untuk nilai seringkali disukai. Contoh install menguji data yang tidak tersedia dan tidak diterapkan directory. It's not null menguji data yang tersedia di database. Nah, ini dari contoh dari is null is not null. Kita coba take name your ID from employees where there is null. Select last name manager ID from employees where manager dapat hasilnya King ya. Kemudian karyawan bernama King adalah presiden di perusahaan sehingga tidak memiliki manajer. Maka kita ikuti saja di teksnya select last name from from employees coba hasilnya it's not null mengembalikan baris yang memiliki nilai pada kolom commission key. Nah, baiklah itu saja presentasi dari bab 2. Nanti kita akan lanjut presentasi bab 3. Sekian, terima kasih.